Bab 921. Tidak bisa memeriksanya. Ada yang mati. Ada yang mati. Jalan-jalan kota kuno yang bising. Karena tangisan yang begitu keras. Tiba-tiba menjadi heboh. Pada saat ini. Apakah itu orang yang jalan-jalan? Berbelanja. Atau menjual barang-barang di kios-kios kecil. Semua orang berkerumun di sini. Tempat kecil ini dikelilingi oleh banyak orang. Tuan kedua. Beberapa pelayan sudah bergegas ke depan. Menarik Harley dan mengeluarkan pria kekar itu. Ya, benar. Dikeluarkan. Karena pria kekar itu menempel di tanah. Adegan ini berdarah-darah. Para penonton muntah untuk sementara waktu. Bukannya mereka belum pernah melihat orang mati. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat adegan berdarah seperti itu. Mereka telah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana hal itu terjadi. Tadi baik-baik saja. Kenapa kamu mati? Seseorang menunjuk dan berdesah. Mengganggu pria dan menindas wanita. Melakukan segala macam kejahatan. Kamu pantas mati. Beberapa orang berbicara dengan kesal. Tetapi mereka tidak berani maju dan melihat lebih dekat. Melihat dua cendekiawan wanita berpakaian putih. Mereka terlalu takut untuk bergerak. Wajah cantik mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Mereka semua wanita dan jarang keluar pada hari kerja. Jadi belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu. Minggir. Minggir. Tak lama kemudian terdengar suara gaduh. Para pejabat dari pemerintah datang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan mulut tajam dan pipi monyet. Dia tidak terlihat biasa saja. Tetapi ternyata seorang polisi dari pemerintah. Orang ini agung dan berjalan dengan angkuh. Tetapi ketika dia melihat pemandangan itu, dia tidak bisa bernapas. Tubuhnya terguncang dan dia muntah di tempat. Dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Sial. Tahun ini tidak baik. Melihat orang mati. Nasib buruk. Benar-benar nasib buruk. Siapa yang melakukannya? Melihat bos muntah dan tidak bisa berdiri tegak. Seorang petugas berdiri dan melihat sekeliling. Lebih ganas daripada pria kekar. Begitu mendengar ini, para penonton mengarahkan jari mereka ke arah Harley yang pingsan. Dia orangnya. Turun dari atas. Dia turun dari atas. Petugas itu tertegun sejenak. Kemudian menatap langit tanpa sadar. Tidak peduli dari mana. Ayo bawa pergi. Tidak jauh. Polisi yang muntah segera melambaikan tangannya. Tetapi dia tidak menonton adegan berdarah itu. Karena takut dia bahkan akan memuntahkan ususnya. Mendengar ini, dua petugas bergegas maju. Salah satu dari mereka meraih Harley dengan satu kaki. Dan menyeret mereka keluar kota. Master suci istana surgawi yang mengguncang dunia. Diseret oleh dua manusia awam seperti ini. Jika seorang kultivator melihatnya, tidak tahu apa mereka akan menangis di tempat atau tidak. Adegan ini terlalu menakutkan. Sekarang, jalan Wang Cheng yang ramai. Karena situasi tragis ini, menjadi kosong. Melihat orang mati di malam hari dan berjalan di malam hari dengan kedinginan yang menusuk. Siapa lagi yang berniat berbelanja, menampilkan seni, dan mendirikan kios? Di luar kota, ada kuburan yang kacau, dengan rumput hitam pekat, dan angin dingin menderu. Jika didengarkan dengan seksama, dapat terdengar ratapan hantu. Karena terlalu banyak orang yang tidak layak dimakamkan di sini. Di padang rumput, Harley berbaring di sana. Meskipun dia bernafas, dia masih dalam keadaan pingsan. Dia tidak dikubur hidup-hidup dan kedua petugas itu tidak sempat menguburnya hidup-hidup. Di tengah malam,
Kuburan yang berantakan ini suram. Ada kemungkinan bertemu hantu setiap saat. Siapapun yang menganggur akan dimakamkan. Segera, raungan binatang terdengar. Di malam yang gelap, cahaya redup berwarna darah melintas. Selusin anjing liar datang mengendus baunya dan mengepung Harley. Namun tak lama kemudian, mereka pergi satu persatu. Melihat di sisi Harley lagi, ada beberapa barang di sampingnya. Dilihat dengan seksama, ternyata adalah sepotong gigi yang patah. Lebih tepatnya, gigi anjing-anjing liar itu. Mereka patah di tanah. Mereka ingin makan sampai kenyang. Tetapi mereka memilih objek yang salah. Siapa yang terbaring di sana? Itu adalah Master Suci Istana Surgawi. Bahkan jika dia dalam keadaan pingsan, dia tidak dapat dilukai. Jangankan beberapa anjing liar, bahkan jika itu adalah seorang kultivator, mungkin tidak dapat membuka tubuh sucinya yang mendominasi. Malam itu kembali hening. Tiba-tiba, angin dingin bertiup. Sesosok orang berbaju hitam muncul di gundukan kuburan. Itu adalah pria paruh baya berbaju hitam, dengan mata tajam dan pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Dia tampak seperti seorang pembunuh, penuh dengan energi membunuh. Di dunia manusia awam, orang seperti itu pasti menjadi master seni bela diri. Nona, apakah itu dia? Pria paruh-baya berbaju hitam itu memandang cendekiawan wanita berbaju putih yang baru saja muncul. Itu dia. Cendekiawan wanita berpakaian putih itu mengangguk ringan, seolah dia takut dengan suasana di sini. Ketika dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil pakaian setengah baya berpakaian hitam agar dia bisa merasa aman. Jangan takut. Pria paruh baya berbaju hitam itu tersenyum lembut, menggendong Harley, lalu meninggalkan kuburan bersama cendekiawan wanita berbaju putih. Harley muncul lagi di sebuah rumah besar di Wangcheng. Pada malam hari, mansion itu ramai dengan orang-orang. Kebanyakan dari mereka adalah pria yang membawa kotak obat. Semuanya diundang oleh sarjana wanita berpakaian putih untuk mengobati Harley. 3 atau 5 orang mengepung Harley, melihat lengan dan kakinya, menyentuh dadanya dan membuka matanya, memeriksa seluruh tubuhnya, dan akhirnya mereka semua saling memandang. Dia tidak kenapa-apa. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bagaimana mungkin tidak terluka? Cendekiawan wanita berpakaian putih itu tampak terkejut. Dia benar-benar tidak sakit, kata para tabib itu dengan pasti. Aku akan memeriksa denyut nadinya. Seorang pria mengangkat lengan bajunya, duduk di samping tempat tidur, meletakkan jari-jarinya pada denyut nadi Harley, mengelus jenggotnya sambil mendengarkan denyut nadi Harley dengan tenang. Wow! Segera, jeritan terdengar di dalam ruangan. Tabib itu telah jatuh ke tanah. Dia pingsan oleh denyut nadi Harley. Ini tidak hanya cendekiawan wanita berpakaian putih, tetapi bahkan pria paruh baya berpakaian hitam itu tertegun sejenak. Bukannya mereka belum pernah melihat siapapun memeriksa denyut nadi. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang itu pingsan. Nona Liu, kami tidak dapat memeriksanya. Beberapa tabib lainnya berlari keluar dengan kotak obat di punggung mereka. Paman Yang, ini. Cendekiawan wanita berbaju putih menatap pria paruh baya berbaju hitam. Dengan denyut nadi tirani seperti itu, dia pasti adalah orang dengan kekuatan internal yang dalam. Pasti merupakan master seni bela diri. Pria paruh baya berpakaian hitam mengerang. Nona, tenanglah.
Dengan kekuatan internal seperti itu untuk melindungi tubuh, seharusnya tidak ada masalah serius. Sambil mengatakan itu, pria parubaya berbaju hitam itu tersenyum lembut, lalu melirik ke atas dan ke bawah pada cendekiawan wanita berbaju putih. Ruth, aku tidak tahu apa yang terjadi malam ini. Ganti kembali pakaianmu ke pakaian wanita. Kalau sampai ayahmu melihatmu, kamu pasti akan dihukum lagi. Aku lupa tentang ini. Terima kasih Paman Yang. Cendekiawan wanita berpakaian putih itu tersenyum dan bergegas keluar dari ruangan. Melihat cendekiawan wanita berpakaian putih yang pergi, pria parubaya berbaju hitam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menatap Harley Ye lagi. Manusia awam tidak dapat memiliki kekuatan batin seperti itu. Jangan-jangan anak muda ini adalah seorang kultivator. Ayo, mandikan dia dan berikan pakaian bersih. Pria parubaya berbaju hitam itu menarik napas dalam-dalam. Tetapi dia tidak berani menggunakan kekuatan batinnya untuk mengujinya. Tak lama kemudian, 3 atau 5 pelayan masuk. Mereka juga membawa tong kayu besar dan memasukkan Harley Ye yang berlumuran darah ke dalamnya. Para manusia awam menanggalkan pakaian Harley Ye, terutama ketika mereka melihat makhluk besar yang luar biasa agung itu. Mata 3 atau 5 pelayan itu terbelalak. Malam kembali sunyi. Harley Ye masih mengantuk. Setelah dimandikan, dia dibaringkan di tempat tidur besar yang nyaman dan tidur nyenyak. Tidak tahu kapan, cahaya lilin berkedip-kedip di ruangan itu. Sesosok cantik berjalan dengan lembut. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah cendekiawan wanita berbaju putih. Sekarang, dalam pakaian putrinya, dia terlihat lebih anggun dan bermartabat. Yang unik bagi wanita, wajahnya tidak tertandingi, tetapi dia juga memiliki penampilan yang cantik, seperti teratai yang mekar, segar dan halus. Dia dengan ragu-ragu datang ke tempat tidur ketika dia melihat Harley Ye tidur nyenyak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sebelumnya, karena wajah Harley Ye berlumuran darah, dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sekarang, setelah dibersihkan, di bawah cahaya lilin yang lemah, wajah sudutnya terlihat jelas, dengan temperamen perubahan yang unik, membuat jantungnya berdebar. Tanpa sadar, dia berbalik, mengepalkan tangannya, dan rona merah yang menawan muncul di pipinya. Cahaya lilin berkedip-kedip. Ruangan itu kembali sunyi. Dia berdiri untuk waktu yang lama. Tidak tahu kapan dia baru melihat ke belakang secara diam-diam. Mungkin, inilah yang disebut cinta pada pandangan pertama. Pada saat yang tiba-tiba, riak muncul di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyentuh wajah yang penuh perubahan dan kelelahan. Nona, Tuan ada di sini. Tak lama kemudian, terdengar suara dari luar ruangan. Suara itu jelas dan menyenangkan, tetapi nadanya sedikit terburu-buru. Mendengar ini, dia buru-buru menyingkirkan tangan gioknya dan berlari keluar ruangan dengan tergesa-gesa. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat ke belakang. Dia sedikit malu dan ada senyum lembut yang unik untuk seorang wanita di sudut mulutnya. Setelah dia pergi, seorang pria parubaya mengenakan jubah piton melangkah ke dalam ruangan. Orang itu adalah Bromo Liu, kepala keluarga Liu di kota kuno Wangcheng. Itu dia. Pria parubaya berpakaian hitam yang mengikuti menunjuk ke Harley Ye di tempat tidur. Kekuatan batinnya keterlaluan. Dalam seni bela diri hari ini, dia tidak tertandingi. Mungkinkah dia seorang kultivator? Bromo Liu merenung.
Bagaimana kalau mengundang Tuan Kucan dari kota kekaisaran untuk datang dan melihat-lihat? Pria parubaya berbaju hitam itu berkata dengan ragu. Hanya ada satu kultivator di seluruh kerajaan Tianxiang. Jika dia datang, mungkin dia bisa melihat sesuatu. Bagus juga kalau begitu. Kalau dia adalah dewa, harus dilayani dengan baik. Bromo Liu menarik napas dalam-dalam. Langit malam itu hitam. Bintang-bintang berserakan seperti debu. Di atas laut Panlong, naga kuno mistik, kaisar pisau, dan lain-lain masih berdiri di luar rawa tak berujung. Dan Umaya Xiao dan Rajendra Long ada di sana. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Menurut kalian, apakah ada kemungkinan seperti itu? Tuan Suge menggosok mata surgawinya dan melihat sekeliling ke kerumunan. Dia telah melarikan diri dari rawa tak berujung. Dan dia mungkin tidak ada di dalamnya sama sekali. Bukannya tidak mungkin. Leluhur Sekte Langit mengelus janggutnya. Tapi kalau sudah pergi, kenapa tidak menghubungi Istana Surgawi? Istana Surgawi saja sudah seperti itu. Dia tidak mungkin tidak tahu. Mungkin dia terluka parah. Jalvin Zong mengerang. Mungkin dalam keadaan koma. Apakah ada jejak di sampingnya? Suandi Hong dan Cantika menatap seorang lelaki tua berbaju abu-abu di sampingnya. Tak perlu dikatakan, pria itu adalah Brilian Liu, yang terkenal dengan pencariannya. Tidak. Brilian Liu memegang kompas di tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada kekuatan misterius yang menghalangi kesempatan. Master Suci 80% masih di rawa tak berujung. Jika tidak, akan sulit untuk melarikan diri dari pelacakanku. Bersambung. Bab 922. Istri Putra Mahkota. Malam kembali tenang lagi. Di dalam kamar, Harley Ye masih belum bangun. Dia berbaring di tempat tidur dengan tenang, tidak bergerak sama sekali. Di tengah malam, aroma wanita itu bertiup dari pintu, mengaduk lilin. Dia ada di sini lagi. Setiap kali sepi di malam hari, dia akan menyelinap. Bedanya, kali ini dia memegang alat musik di tangannya. Namaku Ruth Liu, aku nona tertua dari keluarga Liu. Dia duduk di depan tempat tidur, menunjukkan kelembutan seorang wanita. Untuk pertama kalinya, dia mengulurkan tangannya dan membelai rambut Harley Ye. Kamu pasti adalah orang yang punya cerita, wajahmu terlihat lelah. Harley Ye tidak memiliki reaksi apapun, seperti mayat hidup, memiliki detak jantung, tetapi tidur sepanjang waktu. Tring. Ruth Liu memetik senar, ujung jarinya mengeluarkan suara seperti kupu-kupu yang akan terbang, berkibar dengan sayap lincah, sejernih gemericik mata air di lembah yang dalam dan pegunungan terpencil. Dalam perubahan kehidupan, berubah menjadi gumpalan dari debu. Di tempat tidur, Harley Ye yang sedang tidur, tubuhnya bergetar, dan suara piano yang merdu mengurangi jejak kelelahan di antara alisnya. Malam perlahan-lahan semakin dalam. Tidak tahu kapan, Ruth Liu bangun, memeluk alat musik, datang dengan lembut, dan pergi dengan lembut, seperti gumpalan asap. Selama beberapa hari berikutnya, Harley Ye tidak bangun, seolah-olah dia akan tidur sampai akhir hari. Di tengah malam, akan ada sosok yang begitu cantik, memegang alat musik dan memainkan suara piano yang jauh. Pada hari ini, sebelum fajar, keluarga Liu sibuk. Seluruh anggota keluarga Liu berganti pakaian bersih, bahkan orang tua yang bertapa juga datang. Adegan itu sangat khusyuk. Paman Yang,
apakah ada tamu penting yang akan datang? Ruth Liu memandang pria paruh baya berbaju hitam itu dengan bingung. Tuan Kucan datang ke kota Wangcheng. Pria paruh baya berbaju hitam itu tersenyum lembut. Tuan Kucan. Ruth Liu tertegun sejenak. Meskipun dia manusia biasa, dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Tuan Kucan itu? Guru nasional, satu-satunya dewa. Untuk apa Tuan Kucan datang ke kota Wangcheng? Ruth Liu memandang pria paruh baya berbaju hitam itu lagi. Untuk melihat pemuda yang sedang tidur. Pria paruh baya berbaju hitam itu tersenyum. Kepala keluarga menebak bahwa dia mungkin seorang kultivator, jadi dia mengundang Tuan Kucan untuk datang dan melihat. Jika dia benar-benar dewa, Tuan Kucan mungkin bisa membangunkannya, tidak bisa membiarkan dia tidur seperti ini selamanya. Harap Nona bisa mengerti. Aku mengerti. Ruth Liu mengerucutkan bibirnya, mengatupkan kedua tangannya dan terkadang memelintir pakaiannya. Dia sudah datang. Segera, seorang pelayan bergegas masuk. Mendengar kata-kata itu, anggota keluarga Liu meluruskan pakaian mereka satu demi satu. Mereka semua adalah anggota senior keluarga Liu. Mereka berdiri dalam 3 baris dan keluar untuk menyambut Tuan Kucan. Di luar pintu, kereta telah berhenti. Seorang pria muda dengan pakaian brokat berjalan turun, mengenakan jubah. Di jubah itu, ada naga kuning terukir di atasnya. Putra mahkota. Bromo Liu dan yang lainnya tercengang beberapa saat. Mereka mengira itu adalah Tuan Kucan, tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa itu adalah Edward Liu, pangeran kerajaan Tianxiang. Guru nasional sedang dalam pelatihan tertutup dan mengutusku untuk datang dan melihat. Edward Liu turun dari kereta, lalu tersenyum pada semua orang. Kalian bukannya tidak menyambutku, kan? Yang mulia, cepat masuk, menteri telah menyiapkan jamuan untuk Yang Mulia. Bromo Liu buru-buru melangkah maju. Raja masa depan kerajaan Tianxiang di depannya ini tidak boleh diabaikan. Tidak perlu, kita lihat orang itu dulu. Edward Liu segera melambaikan tangannya. Baik, Yang Mulia, tolong ikut saya. Bromo Liu mengulurkan telapak tangannya dan membawa Edward Liu menuju sebuah taman. Guru nasional memberiku senjata ajaib. Kalau bertemu dewa, maka akan menunjukkan roh. Selama berjalan, Edward Liu tampak pamer dan mengeluarkan manik-manik spiritual yang bercahaya. Jika orang itu benar-benar seorang kultivator, kalian juga memberikan kontribusi yang besar. Jika itu masalahnya, itu benar-benar keberuntungan keluarga Liu. Jangan khawatir, keluarga kerajaan tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Keduanya tertawa dan berbicara sambil berjalan ke taman tempat Harley Ye berada. Begitu dia masuk, Edward Liu melihat Ruth Liu berdiri di depan pintu. Mata sinis itu tiba-tiba menyala, menyapu Ruth Liu ke atas dan ke bawah. Edward Liu bisa tergila-gila dengan kecantikan Ruth Liu. Hormat kepada Yang Mulia. Ruth Liu melangkah maju dan memberi hormat. Ini. Edward Liu memandang Bromo Liu di sampingnya. Anakku, Ruth Liu. Bromo Liu menjawab dengan tergesa-gesa. Kamu memiliki anak perempuan yang baik. Edward Liu tersenyum sambil melirik ke atas dan ke bawah pada Ruth Liu lagi, lalu melangkah ke dalam ruangan. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Bromo Liu yang mengikuti. Pintunya dipenuhi dengan rapi oleh 2 baris penjaga. Bahkan tetua, sesepuh keluarga Liu, dihalangi dari pintu. Di dalam kamar, Edward Liu sudah datang ke tempat tidur. Pertama dia melirik Harley Ye dengan mata menyipit, lalu mengeluarkan manik-manik spiritual dan menggantungnya di atas kepala Harley Ye. Manik-manik spiritual sangat luar biasa, menampilkan cahaya ungu dan kadang-kadang gemetar. Mata Bromo Liu bersinar, itu adalah barang dewa, harta yang tak ternilai harganya. Dapat dilihat di sini, juga beruntung selama 3 kehidupan.
Namun, meskipun manik-manik spiritualnya luar biasa, ia tidak pernah bersinar dari awal hingga akhir. Edward Liu mengerutkan kening, mengambil kembali manik-manik spiritual, menggantungnya di atas kepala Harley Ye lagi, tetapi masih tidak ada penglihatan sama sekali. Selanjutnya, dia mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Tak berdaya, ia harus mengambil kembali manik-manik spiritual. Lelucon apa ini? Bisakah manik-manik spiritual mendeteksi bahwa Harley Ye adalah dewa? Jangankan manik-manik spiritual, bahkan jika seorang kultivator datang, dia mungkin tidak dapat melihat bahwa Harley Ye adalah seorang kultivator. Ini adalah kekuatan tersembunyi dari Master. Yang mulia, apakah dia seorang dewa? Di sampingnya, Bromo Liu bertanya ragu-ragu. Bagaimana menurutmu? Wajah Edward Liu muram. Takutnya bukan. Bromo Liu buru-buru berlutut di tanah. Tanpa Edward Liu menjawab, dia sudah melihat jawaban dari wajah Edward Liu. Betapa mulianya tubuh emas sang pangeran. Dia datang jauh-jauh, tapi ini hasilnya. Jika pangeran tidak bahagia, maka seluruh keluarga Liu akan menderita. Aku memiliki sebuah permintaan. Melihat Bromo Liu berlutut di tanah, Edward Liu tertawa main-main. Hamba pasti akan mematuhinya. Bromo Liu tidak berani mengeluarkan suara. Aku ingin menikahi putrimu sebagai selir, apakah kamu keberatan? Edward Liu tersenyum tipis. Ini. Kenapa? Apa sangat menyulitkan? Wajah Edward Liu menjadi dingin. Tidak menyulitkan, kata Bromo Liu, lalu segera menyeka keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras, hanya demi dewa yang tidak ada. Dia malah memprovokasi bintang jahat, yaitu pangeran, raja masa depan kerajaan Tianxiang. Keluarga Xiao Liu-nya tidak mampu menyinggung pangeran, jadi dia hanya bisa mengorbankan putrinya. Benar kalau begitu. Edward Liu tertawa menggoda dan melangkah keluar dari pintu. Malam ini, aku akan tinggal di rumah keluarga Liu. Di luar ruangan, anggota keluarga Liu berdiri sendiri, masih menunggu, tetapi mereka tidak berani mendekati pintu. Di sini, Ruth Liu telah meremas tangannya, tampak cemas, selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Segera, pintu terbuka, Edward Liu dan Bromo Liu berjalan keluar satu demi satu. Edward Liu tersenyum tipis, tetapi wajah Bromo Liu terlihat muram. Anggota keluarga Liu tercengang ketika melihatnya. Selama perjamuan, anggota keluarga Liu tidak berani bersuara. Putra mahkota Edward Liu terkenal di kerajaan Tianxiang. Beberapa keluarga di kerajaan Tianxiang dimusnahkan dengan tangannya sendiri. Dia bisa dikatakan kejam. Malam kembali datang. Di tengah malam, Ruth Liu berjalan ke pintu kamar Harley Ye lagi, memegang kecapi di tangannya, tetapi ada air mata di sudut matanya yang tidak pernah kering. Sepanjang jalannya gelap. Zeng. Dia memetik senar lagi, suaranya merdu, disertai dua baris air mata, penuh kepahitan dan ketidakberdayaan. Duar. Pada saat ini, pintu kamar ditendang terbuka. Sebelum ada yang melihatnya, dia mencium bau alkohol yang kuat dan bergegas ke kamar. Sosok mabuk berjalan dengan terhuyung-huyung. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah Edward Liu. Hormat kepada Yang Mulia. Ruth Liu buru-buru bangkit, tampak sedikit ketakutan. Cantik, ternyata kamu di sini. Edward Liu bergoyang, seperti anjing ganas, memeluk Ruth Liu. Yang Mulia, tolong jaga sikap. Ruth Liu buru-buru mendorong Edward Liu menjauh, tubuhnya yang halus gemetar. Dia terus mundur sampai dia mundur ke samping tempat tidur, dengan air mata masih ada di matanya yang indah, tapi dia tidak berani menangis. Jangan tidak tahu diri. Tanpa diduga, Edward Liu menghampiri lagi, meraih Ruth Liu dan meraung dengan mata galak. Aku pangeran, apa tidak bisa dibandingkan dengan orang mati yang hidup?
Saat dia mengatakan itu, dia merobek baju Ruth Liu dengan sembarangan sambil senyum jahat. Karena kamu sangat menyukainya, aku akan membiarkanmu mengerang di bawah selangkanganku di depan wajahnya. Tolong, lepaskan, biarkan aku pergi. Ruth Liu memiliki air mata penghinaan di wajahnya, tetapi dia masih tidak berani berbicara. Teruslah berteriak, Edward Liu menjadi anjing gila, Bromo Liu adalah sampah. Selama aku memberi perintah, aku akan menghancurkan keluarga Liu malam ini. Brak. Saat itu, pintu ditendang terbuka lagi. Bromo Liu dan sekelompok keluarga Liu bergegas masuk. Melihat ini, mata Bromo Liu tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Dia akan membunuh Edward Liu, tetapi ditangkap oleh orang-orang di belakangnya. Yang mulia, kamu sudah minum terlalu banyak. Dengan menekan niat membunuhnya, tubuh Bromo Liu bergetar. Ya, aku sudah minum terlalu banyak. Edward Liu tertawa main-main, tetapi akhirnya melepaskan Ruth Liu. Namun, aku tidak terlalu menyukai orang ini. Dia memutar lehernya dengan keras, tarik aku keluar untuk memberi makan anjing itu. Setelah kata-kata itu jatuh, 3 atau 5 penjaga bergegas ke pintu. Tidak. Ruth Liu, yang meringkuk di sudut, tersandung dan berlutut di kaki Edward Liu dengan lesu, tolong, lepaskan dia. Pergi. Edward Liu menjadi gila lagi dan menendang Ruth Liu dengan satu tendangan. Melihat ini, Bromo Liu dan yang lainnya tiba-tiba memancarkan cahaya dingin di mata mereka, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Seperti yang dikatakan Edward Liu, selama dia memberi perintah, keluarga Liu akan dimusnahkan. Tarik dia, potong menjadi saus daging, beri makan anjing, beri makan anjing, beri makan anjing. Raungan bergema di ruangan itu. Edward Liu menjadi gila lagi, wajahnya penuh kengerian, menggeram seperti anjing gila. Tidak. Ruth Liu ingin menyerang lagi, tetapi ditahan oleh pria paruh baya berbaju hitam, hanya bisa menyaksikan Harley Ye diseret keluar ruangan. Bersambung.